Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah, alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Penikmat-penikmat sholawat, cahaya-cahaya sholawat yang mudah-mudahan Allah terus berikan kenikmatan. Dan yang paling utama, kita harus terus kuat saling doakan. Mudah-mudahan Allah berikan terus keistiqomahan hingga kita bisa jaga sholawat ini dan jaga perjuangannya sampai akhir hayat. Tidak lupa selalu kita doakan teman di guru-guru kita tercinta nih, Buya Yahya dan keluarga, para habaib dan para kiai, semua guru-guru yang sudah membimbing kita. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semua. Allah berikan keistiqomahan dan Allah berikan kemudahan untuk semua hajat dunia, hajat akhirat, wabil khusus hajat-hajat dakwahnya. Teman-teman semua, tema malam ini tema yang menggelitik. Kami ingin segera sampai ke acara Cahaya Sholawat ini untuk sama-sama sharing untuk diri kami, juga untuk semua yang menyaksikan acara ini dan mendengarkan acara ini. Ya, dengan tema singkat, tapi ini akan menyentuh, mudah-mudahan ini jadi jalan hidayah buat kita semua. Yuk naik kelas sholawatnya. Ya, seperti tadi mukadimah kami sempat ceritakan bahwa di sebuah acara majelis pengajian tasawuf saat itu kami mendengar sebuah penjelasan dan permisalan yang masuk akal banget, teman-teman. Ya, sebuah air mineral pada saat kita beli di kaki lima itu harga 3.000 sampai 5.000. Tapi pada saat kita beli di sebuah hotel bintang 5 itu harganya udah naik berkali-kali lipat, jadi 30.000 bahkan 40.000, apalagi kalau dikemas sedikit lebih cantik jadi 40.000. Pokoknya di mahal aja. Artinya apa sih, teman-teman? Ya. Sebuah apapun namanya itu akan dipengaruhi oleh lingkungan menjadi nilai yang berbeda. Dan ini pun berlaku buat kita ahli sholawat khususnya. Ya, karena kita dalam kerangka sholawat ini kita akan introspeksi sama-sama, muhasabah. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Ya. Punya Nabi, punya Rasulullah, kekasih hati yang sama bagi dari Muhammad SAW, yang sama. Dan sama-sama kita juga pengen ada di sebelah Rasulullah. Pengen jadi pertanyaan, kok beda ya teman-teman ya? Ada yang sholawatnya cuma 1.000, bahkan yang 100 dia gak sanggup. Bahkan ada yang luar biasa sholawatnya bisa 10.000. Bahkan ada yang 100.000, banyak sekali kan sholawat udah sekarang lahir yang di atas 10.000, yang 30.000, 100.000. Apa sih yang membedakan nih mereka? Yang kami pelajari ternyata memang yang bersatu yaitu lingkungannya itu, Pak. Ya, lingkungan ini nanti akan ngebentuk dia menjadi punya sebuah target yang beda. Lingkungannya akan bentuk dia nilainya beda nanti. Ya, nilai sholawatnya, kualitas sholawatnya, bahkan kita mau naik level nilai perjuangannya. Ya, makanya di acara sederhana Cahaya Sholawat ini kami kembali mengingatkan untuk semua yang mendengarkan suara ini, ayo teman-teman, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita ingin perbaiki apa yang menjadi landasan kita pernah melakukan hal ini, apalagi dulu. Ya, dulu kita kok bisa sholawat banyak, ini lebih sedih lagi nih. Yang dulu kita bisa sholawat banyak, kok sekarang menurun. Apa yang salah nih? Apa salah kita nggak pengen lagi dekat dengan Rasulullah kah? Sesombong itu? Atau kita udah lupa bahwa Allah menyatakan satu sholawat aku balas dengan 10 sholawatku, balas dengan 10 orang. Udah lupa lagi dengan janji Allah seperti itu. Apakah kita ada di lingkungan yang nggak peduli dengan sholawat? Dan kita pelajari faktor terakhir ini yang paling menentukan. Saat kita ada di lingkungan orang-orang yang nggak peduli dengan sholawat, orang yang nggak peduli berapa kek sholawatnya, mau dapat apa kek dengan pada sholawat, ya biasa aja. Kenapa orang-orang yang mereka apalagi aktif di camp sholawat menjadi pejuang, mereka akan terjaga insya Allah sholawat. Bahkan mereka punya target yang hebat setiap harinya. Kenapa? Karena lingkungan itu membentuk mereka, menjaga mereka, bahkan mereka punya hal yang lebih hebat lagi, ingin melahirkan orang-orang seperti mereka. Camp Sholawat misinya bukan hanya menjadikan orang itu cerdas. Ya, kami sama-sama berjuang di Camp Sholawat ini. Alhamdulillah sekarang sudah dari tahun ke-6, tahun ke-7. Misi pertama, orang yang tidak kenal sholawat jadi musuh. Itu misi pertama. Yang kedua, mereka punya target sholawat semaksimal mereka mampu. Ya, target kita rata-rata 10.000 dan rata-rata bisa semua 10.000. Bisa semua. Kalau mereka punya komitmen, mereka tahu satu sholawat ini dapat apa, mereka tahu fadilah sholawat ini mereka dapat bisa 10.000. Karena sama-sama punya 24 jam. Di misi terbesar Camp Sholawat, mereka ingin menjadikan lingkungan, keluarga, teman, dan siapapun akan menjadi ahli sholawat berikutnya. Ini yang menyebabkan orang-orang dari para pejuang itu mereka punya jutaan sholawat. Dari mana? Dari perjuangan.
Lingkungan ini, ayo teman-teman yang kita ingin coba mengajak, ayolah yang mendengar suara ini. Karena yang paling susah itu menjaga. Ayo deh, introspeksi diri. Banyak orang-orang yang dulu punya amaliyah ini dengan target hebat, mulai hilang. Nah, karena lingkungannya ada di lingkungannya biasa aja, hilang jadi biasa aja. Beda kalau ada di lingkungan yang diingetin, kok kamu kurang sih, dulu aja bisa 10.000, kok sekarang cuma 1.000 sih. Kok kamu turunnya ngedrop amat sih, dulu pakai tasbih digital, sekarang nggak kelihatan tasbih digital. Apakah udah bisa ingat terus dengan tasbih tanpa tasbih digital? Apakah kamu bisa menghitung targetnya tanpa tasbih? Nah, lingkungan ini yang akan sering mengingatkan. Tanpa bicara pun saat orang itu melihat temannya pakai tasbih digital, anaknya mungkin pakai tasbih digital, tetangga itu akan mengingatkan. Beda dengan di lingkungan, ya udah nggak peduli lagi dengan sholawatnya, alat bantunya, apa itu beda lagi. Ya, inilah yang mau kami ajak dari acara Cahaya Sholawat ini. Yuk kita naik plus di sholawatnya. Dan pertama, perbaiki lagi motivasi kita dulu yang awal terakhir. Yang kedua, ini yang utama, lingkungan. Dulu saat lingkungan hebat, kita seneng ngajak orang, ya, dan itu kembali kepada kita kan, kita pun akan terjaga, ngajak. Pada saat ada di lingkungan yang udah nggak peduli saat teman-teman, kita udah kenal, bahkan kita udah nggak peduli lagi itu tasbih ada di mana. Ya kadang-kadang jawabnya enteng, saya bisa sholawat kok tanpa tasbih. Iya pasti sholawat, tapi jumlahnya dia nggak tahu pasti. Sama kayak orang perang, saya tetap perangku nggak pakai senjata, ya perang, gampang ketembak, gampang mati karena dia nggak pakai senjata. Dan inilah yang membuat kenapa sih orang aware atau peduli dengan tasbih digital. Kenapa orang peduli dengan perjuangannya? Karena dia ada di lingkungan, sama-sama mengingatkan itu dan sama-sama menjaga itu. Dan Camp Sholawat dibangun untuk jadi sama-sama kapal besar, sama-sama menjadi sebuah komunitas, sama-sama di lingkungan. Kita sama-sama jagain itu bareng-bareng di sini. Jagain targetnya, jagain perjuangannya, dan yang utama juga jagain keistiqomahannya. Dan mudah-mudahan acara Cahaya Sholawat ini setiap Jumat, Kamis, malam Jumat ini menjadi pengingat lah, khususnya yang bicara juga yang mendengarkan saling pengingat bahwa ini amalia hebat. Demi Allah Rasulullah, ini amalia hebat. Semakin kami dengar fadilah di balik sholawat, kami selalu bilang, kok nggak dipakai sih sama si A, kok si B itu nggak pakai sholawat sih, kok si C udah mulai hilang tasbih digitalnya sih, kok gitu. Sayang banget. Ya, setiap kami melihat motivasi dari para habaib bahwa sholawat yang menjadi sarana dia bisa dekat Rasulullah, bahkan ada sebuah yang heroik. Bayangkan coba kalau semua orang kumpul. Dari situ ada Habib Syekh menyatakan di sana, juga ada Habib Jinda pernah cerita, banyak sekali Habib cerita bahwa kumpulan miliaran orang, bayangin kumpulan miliaran orang, bagaimana kita bisa melihat Rasulullah di kumpulan miliaran itu? Apa yang terjadi? Oke, dia punya mungkin tahajud, oke. Tapi Rasulullah dinyatakan bahwa orang yang paling dekat denganku kelak paling banyak. Kan nggak terbetik dengan dia. Di mana ini dikuatkan? Di lingkungan. Ya. Ayo kami bangun lingkungan Camp Sholawat ini dengan berbagai sarananya. Ya, kami sudah benahi sekarang toolsnya. campsholawat.com, ada adiknya campistighfar.com, ada adik yang terbaru campistiqomah.com. Kami ingin sempurnakan sholawat punya dia, istighfar punya, bahkan 7 amaliyah pun dia terjaga, ibadah tahajud dia, duhanya berkah dari sholawatnya. Lingkungan inilah yang bukan untuk kita bertahan, tapi kita ingin ayo bergerak dengan apa yang kita bisa. Kalau bertahan mah di luar juga mungkin bisa, tapi kalau udah bergerak sama-sama, ini menarik. Akan lebih semangat dibanding orang-orang yang menyuarakan hal-hal dunia di luar sana. Ya, kenapa sih orang semangat banget untuk cari cari promo-promo, kan suka ada ya referral atau headset apapun lah promo. Kenapa? Karena lingkungannya saling memotivasi kan. Dia dapat 10 juta tuh, dia dapat 1 juta, terus termotivasi. Karena lingkungan sholawat dia hilangkan, dia nggak termotivasi lagi dengan pendidikan sholawat. Ayo kami ajak kembali untuk masuk lagi ke dalam kumpulan-kumpulan sholawat, atau kita buat kumpulan-kumpulan itu sendiri di rumah kita, tetangga kita, teman kita, dan bayangkan saat kita mati, mereka akan menjadi aset-aset sholawat. Bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi teman-teman, kita akan mendapatkan aset sholawat dari orang-orang di lain negeri. Ya, makanya insya Allah nanti kami banyak sekali akan buat jutaan sholawat semudah klik. Kita klik teman-teman, klik share. Kita nggak tahu jari-jari surga itu siapa yang baca. Kita nggak tahu jari-jari surga itu siapa yang melihat. Pada saat mereka ikut training, mereka akan jadi aset sholawat kita. Semudah itu teman-teman. Tapi karena setan tutup potensi ini, nggak kelihatan. Kita nggak tahu bahwa itu ada di depan. Mudah-mudahan kumpulan yang ada di Camp Sholawat, kumpulan yang ada di perkumpulan yang terus mengingatkan terus bersolawat atau berjuang sholawat, ini akan terus mengingatkan, membuat semangat kita, dan paling utama untuk menjaga istiqomah kita semua. Begitu banyak yang sudah berguguran teman-teman.
Ya, berguguran pejuangnya, berguguran sholawatnya. Mudah-mudahan kapal besar Camp Salawat ini bisa bertahan. Ya, yang tadi udah bertahan 10.000, ya pegangin, turun 5.000, turun 3.000, pegangin. Dia mau merangkak lagi naik. Sampai mati dia berjuang untuk merangkak lagi naik. Dibanding orang yang gak ada di kapal itu, terbiasa aja udah. Hilang. Ya. Ayo, kita kembali kumpul sama-sama teman-teman. Kita berjuang sama-sama di sini, saling ingatkan dan saling doa yang utama. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan perjuangan ini sampai akhir. Perjuangan jaga istiqomah dan perjuangan jadi asbab umat-umat di luar sana menjadi penikmat sholat berikutnya. Semoga Allah jaga semuanya, semoga Allah mudahkan semuanya, semoga Allah pilih kita terus jadi penikmat sholat, menjadi cahaya sholawat dan jadi pejuang sholawat sampai akhir hayat. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.